Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi edisi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang satu topik yang barangkali mungkin ketika kita mendengarkannya cukup sederhana, tapi penjelasannya luar biasa panjang sekali ya. Karena ini menyangkut banyak hal, kemudian juga ketika kita membahasnya nggak akan ada habisnya. Tentang Al-Afu. Nah, pendengar, Al-Afu adalah salah satu nama baik Allah dalam Asmaul Husna yang berarti yang Maha Pemaaf. Al-Afu juga berarti yang Maha Pengampun, yang penghapus dosa, dan penerima maaf. Lalu bagaimana Al-Afu diterapkan dalam bulan Ramadan? Saat ini saya bersama Ustadz Hudzaifah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Masih sehat. puasa Ustadz? Masih puasa. Tidak berhalangan. Kalau perempuan berhalangan ya Ustadz ya. Betul. Iya, Ustadz barangkali bisa dijelaskan makna Al-Afu itu sendiri Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala sahra ramadhana sahra siyam lil mu'minin, anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dibaca pada waktu di 10 hari terakhir atau pada saat kita ini sedang berada di menjelang 10 hari terakhir ini. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Aisyah, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau suka memberi maaf, maka maafkan aku. Ada hal yang menarik di doa ini atau doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika apa yang harus dibaca diperbanyak pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan ini yang sebentar lagi kita akan lalui ini adalah pemilihan Asmaul Husna Al-Afu. Kita tahu bahwa di Asmaul Husna itu yang berkaitan dengan ampunan Allah, maaf Allah, atau kemudian penghapusan dosa itu adalah ada Al-Ghaffar, lalu Al-Ghafur, lalu At-Tawwab, lalu yang keempat adalah Al-Afu. Jadi Al-Ghaffar itu adalah yang maha mengampuni. Al-Ghafur juga maha mengampuni. Ya, nanti ada perbedaannya sedikit dijelaskan oleh para ulama. Lalu At-Tawwab yang menerima taubat. Ya. Lalu yang keempat adalah Al-Afu yang akan kita bahas ini, adalah yang memberi maaf. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan puasa itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikiran-dikiran yang harus kita sampaikan, kita baca itu salah satu yang harus kita perbanyak adalah di akhir-akhir ini adalah membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ingin melihat pendapat juga dari beberapa ulama. Termasuk diantaranya kitab yang saya jadikan rujukan ini adalah kitabnya Imam Al-Ghazali juga ketika membahas tentang Asmaul Husna. Kalau kita tahu misalnya yang pertama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya adalah menutup. Jadi ada juga yang menyebut bahwa Al-Ghaffar itu adalah sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jadi ada tumbuhan yang digunakan untuk menutupi luka. Intinya jadi Al-Ghaffar itu begitu. Jadi menutup gitu kan. Jadi kalau yang pertama itu adalah untuk menutupi dosa-dosa hambanya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah Allah mengenali hamba-hambanya dengan atas penyesalan yang mereka lakukan, lalu kemudian Allah menutup itu. Jadi intinya Al-Ghaffar itu menutupi sesuatu yang tidak baik. Itu adalah Al-Ghaffar. Nah kalau Imam Al-Ghazali itu menarik sekali ketika memberikan gambaran tentang Al-Ghaffar itu. Jadi Asmaul Husna Al-Ghaffar itu.
Jadi yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Ada sesuatu yang ditutup, itu namanya Al-Ghaffar. Jadi itu Asmaul Husnanya artinya seperti itu. Apa sih yang ditutup? Karena Allah itu Maha Ghaffar. Ini sebelum kita bahas Al-Afu itu ya. Iya. Karena ada empat Asmaul Husna yang berkaitan dengan ampunan. Jadi yang pertama tadi itu adalah apa namanya? Al-Ghaffar, Al-Ghafur, lalu At-Tawwab, lalu Al-Afu. Nah, Al-Ghaffar itu Allah Maha menutup, karena Allah Maha menutup sesuatu yang tidak baik, sehingga kita ini menjadi indah, menjadi bagus. Yang pertama, apa yang ditutup oleh Allah, sehingga Allah itu Maha mengampuni atau menutup itu. Yang pertama adalah sisi dalam kita yang jelek ini ditutup oleh Allah. Aib, Tidak, bukan aib, tapi sisi dalam kita. keburukan kita. Jadi tubuh kita nih, Mbak. Jadi misalnya kita ini coba cantik-cantiknya kita dan ganteng-gantengnya kita tidak ditutup dengan kulit, lalu tampak baru makan rujak ya Kelihatan. karena transparan tuh. Jadi sisi dalam kita ini kan kalau transparan gitu kan jelek gitu kan, jadi tampak paru-parunya, jantungnya Lebih ke aurat gitu, Ustaz? Iya, enggak, bahasanya itulah yang Allah kan mau menutup, ditutup kita dengan kulit sehingga kita jadi ganteng. Iya. Jadi yang ditutup Allah itu apa? Yang pertama adalah sisi dalam kita yang jelek. Nah, kemudian yang kedua adalah Allah juga menutup yang namanya pikiran-pikiran jelek. Jadi kita tidak bisa membaca pikiran orang lain itu kalau tidak belajar sungguhan, itu pun kadang-kadang salah. Jadi bayangkan kalau kita tidak ditutup oleh Allah, karena Allah Maha Ghaffar itu kan menutup. Seandainya kita tidak ditutup, langsung setiap hari mungkin bertengkar. Jadi Mbak benci kamu kok ya? Karena kita bisa baca pikiran. Allah tutup itu. Jadi yang pertama Allah tutup sisi dalam kita yang jelek, lalu Allah tutup antara kita ini pikiran-pikiran jeleknya sehingga kemudian tidak kelihatan. Dan yang ketiga adalah baru yang ketiga tadi, Allah tutup aib-aib kita sehingga kita ini menjadi indah di depan orang lain. Dan yang kedua adalah Allah buat hati-hati orang lain itu lembut kepada kita. Makanya ulama itu sampai menyebutkan begini, Mbak. Kita ini jadi baik, kita ini jadi bagus karena dua hal. Yang pertama adalah karena kita ditutup aib-aibnya oleh Allah. Seandainya kemudian kita tahu siapa diri kita, keseharian kita, atau kesendirian kita yang segala macam itu, mungkin banyak yang tidak mau berteman dengan kita. Tetapi Allah tutup itu, sehingga kemudian kita tampak indah di depan banyak orang lain. Dan yang kedua, Allah lembutkan hati-hati orang sehingga mau berteman dengan kita. Itu karena Ghafarnya Allah. Ini nanti karena Imam Al-Ghazali itu menyebutkan al-afunya Allah itu lebih di itu gitu, lebih di atasnya Al-Ghafar. Makanya di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar kita dapat ampunan, tapi maaf dari Allah. Nah, nanti apa sih bedanya ampunan dengan maaf itu? Nah, kita kembali lagi ke Al-Ghaffar dulu. Jadi Al-Ghaffar itu kan menutup, ya. Jadi yang ditutup oleh Allah aib-aib kita, dan ditutup juga hal-hal yang tidak baik dari kita, sehingga kemudian kita tampak baik. Tampak indah, bagus. Tampak indah itu bagus. Baik kan sisi dalamnya yang ditutup, jalan pikiran buruk kita tidak dimengerti oleh orang lain, sehingga kemudian kita tidak diketahui orang lain. Dan kemudian yang ketiga adalah aib. Karena kita aibnya ditutup. Lalu kemudian dilembutkan. Itu Al-Ghaffar dulu. Makanya kan sering kita ya Ghaffar, yang maha menutup, yang maha menutup. Itu sebenarnya asal katanya adalah yang maha menutup yang tidak baik, yang menutup. Itu namanya ya Ghaffar itu. Allah punya sifat Ghaffar. Yang kedua adalah Al-Ghafur. Nah, Al-Ghafur itu adalah ada yang membedakan kalau Ghaffar itu menutup aib kesalahan di dunia, tapi kalau Al-Ghafur itu menutup aib di akhirat. Ada juga yang kemudian mengatakan kalau Ghaffar itu adalah banyak dan berulangnya ampunan Allah, tapi kalau Al-Ghafur itu banyak memberi ampunan. Jadi ada yang bilang bahwa kalau Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur itu sama saja, lebih kepada penekanan atau mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab itu semacam penekanan saja. Kalau Al-Ghaffar itu menunjukkan ampunan Allah yang berulang-ulang, tapi kalau Al-Ghafur itu sempurnanya pengampunan Allah. Jadi sama dengan Al-Ghaffar tadi. Kalau Al-Ghafur itu lebih kepada penekanannya kepada
sempurnanya ampunan Allah. Ya, upgrading nih lebih lengkapnya Upgrading lagi lebih ya. lengkap lagi. Nah, itu hanya perbedaan. Ya. Sama kata dasarnya dari ghafara yang menutupi tadi. Mm-mm. Ini sesuatu yang tidak baik. Nah, setiap hari kita juga memohon ampunan Allah dengan kalimat ya ghafar, ya ghafur, itu kan pemilihan Asmaul Husna. Kata para ulama itu kalau kita butuh sesuatu maka mintalah kepada Allah dengan mendahului dengan Asmaul Husna yang hajat kita. Ya. Kalau hajat kita ini sedang minta ampunan dari Allah, ya ghafar, ya ghafur itu. Tapi kalau hajat kita nih sedang tidak punya uang nih, jadi bisa dengan ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, Rezeki. ya Razak. Baru itu rezeki kan. Iya. Nanti sesuaikan aja dengan kalau kita ini butuh kelembutan hati karena lagi marah-marahnya nih. Emosi. Ya emosi, ya Latif, yang maha lembut, yang maha lembut ya. Kita di puasa ini kan salah satu target utamanya adalah dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena sebagaimana riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata amin 3 kali, ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Salah satu di antaranya Nabi menjawab, karena tadi itu malaikat Jibril mengatakan siapa orang yang umurnya sampai di bulan Ramadan, tapi kok tidak dapat sampai dapat ampunan dari Allah, itu bukan hanya sekedar rugi, tapi celaka itu. Maka lalu kemudian katanya malaikat, amin. Lalu aku mengucapkan amin. Jadi ini saya sampaikan, kita berbahagia sampai di bulan Ramadan kali ini. Tapi di sisi lain, bukan hanya sekedar rugi, tapi juga celaka kalau sampai kemudian kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Katanya Imam Qatadah itu menyebutkan, kok bisa tidak dapat ampunan Allah ketika situasi kondisi mendukung? Bahasanya mendukung itu ketika surga kemudian pintunya dibuka seluruhnya, iya. neraka ditutup seluruhnya, setan dibelung. Kok bisa sampai tidak dapat ampunan? Itu kan kebangetan. Jadi itu karena apa itu Ustaz? Nah itu kategorinya dia tidak kategorinya karena dia diampuni. tidak mengilmui Ramadan ini dengan baik. Jadi dia tidak berpuasa dengan baik. Dia hanya sekedar ikut-ikut sahur, ikut terus puasa terus tidak pakai ilmu, ya nanti makan, tidur lagi, pokoknya tidak pakai ilmu. Dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai tidak dapat ampunan Allah itu kan kebangetan. Oleh karena itu katakan amin, lalu kemudian aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Jadi satu sisi kita bahagia sampai umurnya di bulan Ramadan ini, tapi di sisi lain juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai tidak dapat ampunan itu berarti tidak hanya sekedar rugi tapi celaka. Katanya Imam Qatadah itu sampai menyatakan kok bisa gitu kan? Terus itu semacam gambaran bagaimana Allah akan memberikan ampunan dia di hari-hari yang lain yang tidak kondusif gitu kan bahasanya. Di bulan puasa yang kondusif saja tidak dapat ampunan. Artinya kan semua orang pada beribadah nih semuanya. Iya, berlomba-lomba mendapatkan pahala. Bagaimana kalau di luar Ramadan? Iya. Di posisi Ramadan yang luar biasa saja dia tidak dapat ampunan. Nah ini buat perhatian buat kita, sehingga kemudian perbanyaklah kita membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, berikutnya adalah at-tawwab yang ketiga. Jadi at-tawwab itu yang maha menerima taubat. Jadi kalau kita sedang dalam pertobatan ya Mbak, jadi kita bertobat kepada Allah, di samping juga menyebutkan Asmaul Husna, ya Ghaffar, ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Mungkin kita khusus bertaubat tentang satu dosa tertentu. Ya, lalu kemudian kita ucapkan ya Tawwab, yang maha penerima taubat. Jadi ada kesungguhan agar kita dapat ampunan dari Allah, agar kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu at-tawwab. Nah sekarang yang keempat ini yang sedang kita bahas ini adalah al-afu. Jadi kalau al-afu itu kata Imam Al-Ghazali, al-afu itu pemberian maaf Allah itu lebih tinggi dari al-Ghaffar itu tadi. Jadi kalau diberikan gambaran oleh Pak Quraisyab itu hanya kalau al-Ghaffar atau al-Ghafur itu seperti menutup. Jadi ini misalnya ada air nih, airnya keruh atau jelek, ya ditutup gitu. Ditutup tentu tidak hilang sebenarnya, tapi ditutup. Atau bahasanya kalau ada tulisan jelek lalu kita kemudian di tip X, itu kan masih ada bekas jeleknya juga gitu kan. Tidak sebersih dan semaksimal ketika sebelumnya. Nah itu
ampunan Allah. Jadi ditutup oleh Allah, jadi tidak kelihatan, tidak ada efek, tidak ada kelihatan. Tapi kalau al-afu itu adalah kertas baru. Jadi tidak hanya sekedar ampun, tapi sudah maaf itu sudah Lembaran baru. iya lembaran baru. Mm-mm. Dan itulah yang harusnya yang kita minta kepada Allah, sehingga kalau dalam gambaran hadis-hadis itu disebutkan bahwa orang yang berhasil dalam puasanya itu adalah nanti seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang berhasil puasanya sampai di Idul Fitri itu dengan sempurna, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Bagian dari usaha untuk kita dapat lahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan itu adalah di 10 hari terakhir itu terutama memperbanyak permohonan zikir dan doa dengan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maafkan aku. Jadi bukan hanya sekedar ampuni aku. Engkau Maha Pengampun, ampuni aku. Ampun itu ditutup aja, sekedar ditutup gitu. Tapi dihapus. Kalau afu ini memang betul-betul lembaran baru. Jadi ditandai dengan as-sofa itu. Sofa itu halaman lembaran baru itu dengan salaman kepada semua orang. Dia ya bahasa tadi itu kan ada keluar cahaya. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya memang betul-betul dia berhasil puasanya. Karena salah satu di antaranya adalah dia memperbanyak zikiran Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu di 10 hari terakhir terutama. Mulai dari awal sudah kita baca itu, tapi di 10 hari terakhir itu, di saat kita memang sama-sama menunggu Lailatul Qadar itu, dan setiap malam kita baca itu, ini yang diperbanyak. Jadi alangkah bagusnya kalau kita sama-sama tahu kalimat itu ya. Banyak sih yang sudah baca, tapi kadang-kadang kan nggak ngerti maknanya. Iya. Jadi sekarang ngerti bahwa Allahumma innaka afuwwun itu, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemberi maaf. Jadi mindset kita ini maaf itu jauh lebih dari sekedar ampunan. Kalau ampunan tadi kan ditutup nih dosa, tidak ada masih efek. ada. Efek dosanya itu masih bisa muncul kalau kemudian hanya sekedar itu. Tapi kalau al-afu itu kita minta kepada Zat yang Maha Pemberi maaf, betul-betul kita minta maaf. Minta maaf itu betul-betul memang sudah ada lembaran baru nanti. Tidak ada lagi efek dosa dan kesalahan yang kita buat itu. Karena kita minta di 10 terakhir itu, sehingga berhasilnya kita itu betul-betul menjadi lahir seperti bayi yang baru terlahir kembali. Karena kita mengilmui itu. Engkau Maha Pemberi maaf, maafkan aku. Nah, memang di beberapa ayat yang lain disebutkan orang yang mau dapat maaf dari Allah syaratnya ada 2. Yang pertama ini jika memberi maaf orang lain. Yang kedua adalah dia bersedekah. Jadi ini penting. Satu sisi kita ingin dapat maaf dari Allah, bukan hanya sekedar ampunan. Jadi lebih tinggi lagi dari sekedar ampunan, tapi maaf artinya diberi kesempatan oleh Allah dengan lembaran baru lagi. Maka syaratnya itu disebutkan adalah kita suka memaafkan orang lain, dan yang kedua adalah bersedekah. Kenapa suka memaafkan pada orang lain ini menjadi semacam tawaran perilaku agar Allah juga memaafkan? Maka tentu sudah sweet dengan itu. Kalau Allah ingin memaafkan kamu, sukalah kamu memaafkan orang lain. Iya, Allah saja pemaaf gitu ya. Allah saja pemaaf. Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak? Tapi karakter manusia, tidak mau memaafkan. Gengsi. Iya, itu dalam di Quran surat An-Nisa 159 itu disebutkan manusia itu punya karakter ego, gengsi itu, atau kemudian nyaman, gitu kan. Tapi kemudian sama dengan yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan kemudian ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat maaf, hanya bukan sekedar ampunan. Kalau Abu Bakar itu mau memaafkan apa yang dilakukan oleh Mr. bin Usasa. Mr. bin Usasa itu adalah familinya Abu Bakar yang dibantu oleh Abu Bakar. Tapi ketika ada kasus hadisul ifki, kasus Aisyah itu diisukan selingkuh, yang nyebar-nyebarkan itu Mr. bin Usasa. Orang yang dibantu oleh Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar itu membantu familinya, namanya Mr. bin Usasa. Jadi karena dia miskin dibantu ya. Kalau sekarang itu misalnya
Anggaplah dia dibantu per bulan dikasih uang Iya. 1 juta gitu. Nah, ketika anak Abu Bakar Aisyah, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diisukan selingkuh itu, waktu dalam satu peperangan itu, ya, pulang terakhir karena Aisyah itu kan masih cari kalungnya yang jatuh gitu kan. Terus tandunya sudah jalan karena Aisyah waktu itu masih kecil, jadi tidak Ditanya. terasa gitu. Ternyata dia ketinggalan karena dia waktu itu eh, ketinggalan kalungnya. Baru kemudian ada sahabat yang menemukan karena setiap selesai peperangan itu biasanya ada beberapa orang yang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga dulu sebelum tuntas. Nah ternyata ketemu Aisyah, lalu oh itu kan istri Nabi. Lalu karena malu sahabat Sofyan ini, lalu kemudian dikasihkan kudanya, suruh naik, Sofyan di belakang. Tapi oleh orang-orang munafik pada waktu itu diisukan selingkuh itu Aisyah. Nah, yang Fitnah hebat, ya? iya fitnah itu terkenal itu hadis Sulfi. Sehingga kemudian yang menarik, yang memberitakan kemana-mana itu Mistah bin Usasah, yang dibantu oleh Abu Bakar. Nah, lalu kemudian manusiawi kan Abu Bakar kemudian mengatakan, kalau nanti ada kabar bahwa anak tidak benar begitu, dan memang Aisyah sudah mengatakan enggak ya itu tidak benar gitu. Terus kalau memang nanti Allah memberi kabar bahwa dia bersih dari tuduhan selingkuh itu, maka lalu kemudian aku tidak akan bantu dia lagi. Wajar kan? Orang dibantu-bantu kok nyebar-nyebarkan isu gitu kan? Diviralkan ya, Diviralkan kalau oleh dia. bahasa sekarang ya Ustaz Iya, ya. bahasanya. Tapi lalu kemudian Allah menawarkan sama Abu Bakar. Jadi di dalam ayat Al-Quran ada yang menjadi asbab nuzul itu Abu Bakar itu, maukah engkau aku ampuni dan aku maafkan? Dengan apa? Dengan kamu memaafkan, jangan sampai kamu kemudian tidak mau membantu. Karena Abu Bakar sampai mengatakan aku tidak akan bantu. Iya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat itu yang berbunyi bahwa maukah aku, hai orang-orang yang diberi nikmat harta, maukah kamu mengampuni dan memaafkan? Nanti aku maafkan kamu. Nah, jadi itulah syaratnya kenapa kemudian orang yang mau dapat maaf dari Allah di barter ya Ustaz ya. Barternya itu kamu sak gengsinya kamu sak. Oh, tidak bisa nih maafin itu. Kalau kamu mau dapat maaf dari aku kata Allah, maafin orang lain. Sehingga kan terkenal nih kalau Ramadan itu selesainya kan Idul Fitri itu kan Saling maaf, memaafkan. memaafkan. Iya. Itu sebenarnya persyarat untuk bisa lahir kembali itu karena dia sudah dapat maaf dari Allah, karena dia memaafkan orang-orang yang menyalahi dia. Jadi ini memang hal yang kadang-kadang kita tidak ilmui gitu. Ada yang kemudian nanti neraka biarin. Iya. Nah, orang yang mau dapat maaf dari Allah sehingga nanti dia dapat lembaran baru, artinya hidup baru seperti baik, itulah memaafkan orang lain. Berat-berat apapun diusahakan. Itu hal yang mungkin bisa kita terapkan dalam sehari-hari, tapi mungkin berat ya Ustaz ya. Tergantung masalahnya sebenarnya sih Ustaz. Iya betul. Nah Ustaz, kalau untuk menghindari sikap balas dendam atau mengungkit-ungkit kesalahan yang terjadi, ini bagaimana Ustaz agar kita belajar menjadi orang yang pemaaf? Ya, jadi memang kata ahli psikologi itu menyebutkan begini. Pertama bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kalau seandainya kesalahan itu terjadi pada kita, apa yang kita inginkan? Maafkan. Ya. Maka anggap saudara kita yang sedang menyalahi kita itu adalah apa yang dia butuhkan sebenarnya? Maaf dari kita. Jadi karena manusia tidak ada yang sempurna, maka ketika seseorang butuh maaf, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tanda kebersihan hati kita yang akan menjadi jalur kita masuk surga itu adalah kebersihan hati. Nah, kebersihan hati itu bisa dicek, memang tidak di lab ya. Kalau lab sakit itu penyakit ada itu cek lab gitu kan, jelas gitu kan, sapura. Tapi kalau hati ini takarannya adalah seberapa kita mau memaafkan atau tidak itu, dan itu berat. Sehingga pilihannya adalah di samping kita di bulan Ramadan ini ingin dapat maaf dari Allah, supaya kita dapat maaf dari Allah adalah suka memaafkan orang lain, lalu kemudian juga kita bersedekah, banyak berinfak dan bersedekah. Itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh ingin dapat maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka maafkan orang lain. Nah, memang tingkatannya kalau dalam hati itu yang pertama adalah ghadab itu marah. Setelah ghadab itu adalah hikdun, dendam.
Mhm. Lalu setelah hikdun itu hasad, dengki. Mhm. Baru kemudian yang keempat itu adalah al-iftihar, menjatuhkan. Jadi memang tahapannya kalau dalam ilmu psikologi Islam itu orang marah. Marah kan berarti dia ada sesuatu yang salah. Iya. Lalu kemudian mangkel, dendam itu, dendam. Saya nggak berdengki. Itu hikdun. Mhm. Tidak bisa terbalas nih dendamnya, hasad, dengki. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, jangankan hal yang tidak baik, hal baik saja karena kita sudah dengki, pasti kita ungkit-ungkit pasti itu jelek gitu. Iya. Itu kan orang namanya sudah dengki kan, Tak kamarian gitu kamarnya ya. gitu. Pasti jelek gitu. Iya, Jangankan jelek yang dia lakukan, bagus pun jelek. Jadi kalau di sini teman-teman saya itu kan kadang-kadang mengistilahkan orang kalau sudah dengki sama orang, Mhm. eh, jangan mau ke masjid saja, itu mau ke masjid itu, mau jamaah, itu disangka mau curi sandal itu. Jadi ini cuma sandal doang punanya. Jadi jelek saja gitu. Nah tapi kalau orang sudah suka cinta, Ya, kento biasa kelak itu loh. iya, Senyum benar. dan tepuh ya, jangan sambil senyum. Tapi saya nggak mau pas becik ke orang, cak akan coba Iya. ngasih berbuat baik saja itu pasti jelek. Pasti jelek, Itu iya. hasad sih. Benar. Baru kemudian yang tingkatan yang ketiga itu ada ikhtiar, jadi dia menjatuhkan. Jadi bisa sampai membunuh. Jadi hasad itu bisa sampai membunuh. Oleh karena itu, memang kalau dalam hadis itu disebutkan ada seorang pemuda yang ahli surga itu, ternyata ketika singkat cerita dicek oleh sahabat Abdullah, salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Salam itu untuk mengetahui apa amalan dia, ternyata dilihat 3 hari itu tidak ada amalan yang istimewa. Oke. Tapi ketika sudah mau pulang, ketika dia cerita bahwa dia hanya ngecek, dia hanya menyampaikan, kamu lihat apa yang aku lihat saja, kata pemuda itu. Lalu kemudian, cuma aku, katanya pemuda itu, satu, tidak ada sedikit pun di hatiku ini ingin mencurangi sesama muslim, atau apa ya, mencurangi itu, pokoknya berkhianat sedikit. Dan di hati ini tidak ada sedikit pun rasa hasad ketika saudara saya dapat nikmat atau sesuatu yang baik, tidak ada sedikit. Maka lalu kemudian dijawab oleh sahabat ini yang ngecek itu, ini yang nggak bisa. Kalau orang sholat mungkin bisa ditiru, orang tahajud mungkin ngajinya gimana mau ditiru gitu kan, amalnya. Ini yang susah, bukan tidak bisa, ini susah. Karena manusia itu hatinya tidak mudah untuk dibersihkan. Padahal tadi itu, bahwa kalau kita ingin lahir kembali seperti bayi yang dilahirkan pada waktu di bulan Ramadan ini, artinya dosa kita sudah dimaafkan, bukan hanya sekedar diampuni, tapi sudah lembaran kotornya tadi sudah baru lagi oleh Allah. Luar biasa adalah karena kita banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pada saat kita selesai sholat tarawih, kita baca itu, atau kemudian di kesempatan dikiran itu, terus membaca itu dibarengi dengan kita memaafkan juga kesalahan-kesalahan orang. Dan termasuk juga kita banyak bersedekah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seorang teman pernah berkata, Ustadz, ketika kita difitnah seseorang, kemudian fitnah itu otomatis tanda kutip kebohongan ya, satu kebohongan. Ketika kebohongan tersebut atau fitnah tersebut tidak dijelaskan, maka fitnah atau kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, itu dalam bahasa sosiologi kan gitu. Jadi yang namanya keburukan yang terus diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu, tugas kita sebenarnya adalah yang pertama adalah memberikan klarifikasi. Maka dalam Islam dikenal ada istilah tabayyun. Nah, kewajiban selesai tabayyun, diterima atau tidak, itu urusannya selesai. Maka yang kita lakukan setelah tabayyun, kita mengklarifikasi, maka yang kita lakukan adalah minta pertolongan dari Allah SWT. Jadi kekuatan Allah akan melunakkan atau akan memberikan kejadian untuk membalas apa yang sebenarnya terjadi, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kita jangan diam juga. Kita mengklarifikasi sebatas semampu kita. Tidak boleh berlebih-lebihan juga mengklarifikasi sehingga kemudian kita terkesan ingin membela diri lalu kemudian agar kita dipuji. Jangan, cukup sekedar tabayyun. Lalu kita minta tolong kepada Allah yang sesungguhnya ketika menghadapi fitnah itu. Memang ada sih saran ulama yang kemudian lebih dekatnya sama Allah itu mendiamkan itu, langsung meminta tolong sama Allah.
Tapi kayaknya Salah juga ya Ustaz ya. dalam kehidupan modern sekarang yang butuh klarifikasi, butuh penjelasan dua arah gitu kan, itu perlu kita lakukan. Bagian dari bentuk agar kita kemudian bisa imbang. Kalau untuk klarifikasi sendiri itu bisa sekali, 2 kali atau berapa kali ini Ustaz? Sekali Ya, cukup? paling tidak Sudah seberapa pernah ya? diperlukan seberapa diperlukan lakukan. Tapi kalau tidak diperlukan tidak usah. Kenapa? Karena kita nanti bisa terjebak kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi misalnya begini nih, ada memfitnah kita seseorang, yang tahu cuma 2 orang. Lalu kita ingin mengklarifikasi itu, padahal sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi kita sudah sensi banget nih. Lalu kita ceritakan pada semua orang, orang gitu untuk membela kita, supaya nanti kalau ada kabar itu, nah itu kita berlebihan. Jadi cukup kalau dalam bahasa Al-Quran itu fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misalnya. Jadi kalau kamu mau balas setimpal. Nah masalahnya ketika kita mau balas kadang-kadang tidak setimpal, pasti lebih. Nah kalau sudah lebih, kita sendiri yang menjadi dodin. Cukup sekali klarifikasi atau tabayun, kemudian yang kedua kalinya itu akan lebih ke pembenaran diri ya. Kemudian yang ketiga kalinya nanti, Ustadz, barangkali yang terakhir ini cara meneladani al-afu dalam bulan Ramadan saat kita berpuasa ini seperti apa? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala adalah Asmaul Husna atau Zat yang kemudian Maha Pemberi Maaf. Maka jangan sampai kemudian kita tidak dapat maaf dari Allah. Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, tapi mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Jadi raihlah maaf dari Allah dengan jalan memperbanyak zikiran Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalimatnya ditekan, Mbak. Jadi karena kita paham itu, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemberi Maaf. Suka memberi maaf, maafkan aku. Jadi bukan hanya sekedar ampunan. Jadi nanti ada lembaran baru. Nah, untuk mendukung kita dapat maaf dari Allah, di samping berpuasa yang benar, kemudian sholat tarawih dengan benar, adalah sukalah memaafkan orang lain, dan buktikan juga dengan memperbanyak sedekah kepada orang lain. Insya Allah, Allah akan memberikan maaf, meneladani al-afunya Allah. Kita maafkan orang lain, kita banyak bersedekah, berbuat kebaikan pada orang lain, dan kita ingin mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengampuni serta menghapus dosa atau kesalahan dari hamba-hambanya. Allah juga mengampuni dosa-dosa hambanya hingga tidak menyisakan kesalahan sekecil apapun. Dan Allah juga akan senantiasa mengampuni dosa-dosa para hambanya. Allah saja pemaaf, kenapa kita tidak? Baik, terima kasih Ustadz Hudzaifah. Sampai jumpa di episode berikutnya di Mutiara Pagi spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.